Ya lu, cari menjarak lu. Cari menjarak nah. Nah, bangun nih. 1, 2. Oh, nyawa lawan mana? Mai sembarang sih. Woi. Sembarang. Tunggu. Sedia. 1, 2. Berapa ribu ya? 1. Mai bareng Pinggir. 1, 2, 3. Konden. Barang sih. Yo 4.000. 2, 3. Ini 5.000 nih. Ada utama. Oh. Udah. Oh. Hah? Berapa Terus ke muka. Dua, 3 lari. Mata buru ban. Terus. Oh Allah Akbar, buru. Ada beragam hewan yang tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka hidup di lingkungan dengan kondisi yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hewan lainnya. Ciri khusus seekor hewan dapat terlihat pada struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut. Mari kita pelajari ciri khusus pada beberapa hewan berikut ini. 1. Ciri khusus pada kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang biasa hidup di gua atau tempat-tempat yang gelap. Kelelawar bukanlah unggas, melainkan mamalia bersayap yang dapat terbang. Kelelawar dikenal sebagai hewan nokturnal karena aktif mencari makan pada malam hari dan istirahat atau tidur pada siang hari. Kelelawar memiliki beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Beberapa ciri khusus kelelawar adalah sebagai berikut. 1. Sayap yang lentur dan tipis serta kaki dan cakar yang kuat. Sayap kelelawar berbeda dengan sayap burung. Sayap kelelawar berupa selaput kulit lentur. Selaput ini membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kelelawar memiliki kaki dengan cakar yang kuat. Cakar digunakan untuk mencengkram langit-langit gua atau dahan ketika tidur dan istirahat. 2. Kelelawar bersarang di langit-langit goa dan cabang-cabang pohon yang tinggi. Kelelawar biasa tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik. Posisi kepala berada di bawah dan sayap menyelimuti badan. Posisi tersebut membuat kelelawar aman dari jangkauan musuh dan memudahkannya ketika hendak terbang. Jika hendak terbang, hewan tersebut cukup membuka dan mengepakkan sayapnya. 3. Kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Kelelawar terbang mencari makan pada malam hari. Agar dapat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar menggunakan sistem ekolokasi.
Ekolokasi merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding goa. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang hendak dilewatinya di kegelapan malam tanpa kesulitan. 2. Ciri khusus pada cecak. Cecak dan kerabatnya tokek merupakan hewan yang hidup merayap pada dinding. Makanannya berupa hewan-hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Ciri khusus cecak antara lain sebagai berikut. 1. Cecak dapat merayap di dinding karena memiliki struktur kaki khusus. Pada telapak kaki cecak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cecak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. 2. Cecak memiliki lidah yang berlendir yang lengket. Lidah berlendir dan lengket berfungsi untuk menangkap mangsa. 3. Cecak dapat melakukan autotomi untuk melindungi diri. Autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cecak guna mengelabui musuh ketika merasa terancam. 3. Ciri khusus pada penguin. Penguin termasuk kelompok burung. Meskipun tidak mampu terbang seperti kebanyakan burung, penguin dapat hidup di daerah dingin atau daerah kutub yang suhunya dapat di bawah 0 derajat Celcius. Penguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang ditumbuhi bulu sangat lebat. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Adanya bulu lebat dan lapisan lemak membuat tubuh penguin tetap hangat. Penguin juga suka bergerombol dan berdiri berdempetan agar tubuh mereka tetap hangat. Ciri khusus pada bebek. Bebek merupakan unggas yang suka hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Untuk mendukung kehidupannya, bebek memiliki ciri khusus sebagai berikut. 1. Bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun bebek mengapung dan menyelam ke dalam air. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar yang ada di bagian ekor bebek. Bebek meminyaki bulunya dengan menggunakan paruhnya. 2. Bebek dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. 3. Bebek dapat menutup lubang telinganya ketika menyelam ke dalam air sehingga telinganya tidak kemasukan air. 4. Bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk sudu berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur. 5. Ciri khusus pada unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa? Karena unta memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat bertahan hidup di daerah gurun yang panas. Berikut ini beberapa ciri khusus unta. 1. Unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Apabila unta tidak memperoleh makanan selama dalam perjalanannya,
maka hewan ini akan menggunakan lemak pada punuknya sebagai sumber makanan. Dalam hal ini, lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk akan menyusut, lembek, dan terkulai ke sisi tubuh. 2. Unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup mencegah kemasukan debu atau pasir yang bertebangan. 3. Unta juga memiliki kaki yang panjang. Dengan telapak yang lebar dan tebal, struktur kaki unta tersebut melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal dapat mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di pasir. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Kamuflase. Perhatikan belalang ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara belalang beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh belalang perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat teman, belalang melindungi diri dengan cara menyamar atau berkamuflase. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Berikut ini mimikri. Perhatikan bunglon ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara bunglon beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh bunglon perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Wah, lihat. Bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya atau disebut mimikri. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Berikut autotomi. Perhatikan cecak ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara cecak beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cecak perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, ekor cecak putus. Ternyata cecak memutuskan sebagian ekornya untuk mengelabui musuh. Cara melindungi diri dengan memutuskan ekor ini biasa disebut autotomi, teman. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Menggulung tubuh. Perhatikan terenggiling ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara terenggiling beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh terenggiling perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ternyata terenggiling melindungi diri dengan cara menggulungkan tubuhnya. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras.
Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Menyemburkan tinta. Perhatikan cumi-cumi ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara cumi-cumi beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cumi-cumi dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, cumi-cumi menyemburkan tinta. Tinta yang berwarna hitam pekat akan menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi pergi menghindari musuhnya, teman. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Mengeluarkan bau. Perhatikan walang sangit ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara walang sangit beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh walang sangit perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ih, bau. Ternyata walang sangit dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dalam keadaan bahaya, walang sangit dapat mengeluarkan bau tidak sedap yang menyebabkan musuhnya menjauh. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Cangkang. Perhatikan siput ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara siput beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh siput perlahan-lahan dan coba kita perhatikan reaksinya. Wih, lucu. Siput masuk ke dalam cangkangnya. Seperti yang kita tahu, siput membawa cangkangnya kemanapun dia pergi. Siput akan masuk ke dalam cangkangnya yang sangat keras jika terjadi ancaman dari musuh.